peradaban. Sebab pluralisme itu adalah sesuatu Masjid Al-Azhar, Masjid Karawin, unsur-unsur zat kimia seperti alkohol, asam sulfur maupun masih rendah. Yang berikutnya ada orientasi pembelajaran lebih perhatiannya pada dunia bisnis atau peristiwa-peristiwa praktis. Ketika seseorang melaksanakan dan menyembah Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mursyid SGZ MSI dan teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada Zoom meeting hari ini. Dan tidak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu Islam menghadapi tantangan globalisasi dan kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Sebelum masuk ke penyampaian materi, ada baiknya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 dulu. Yang terdiri dari saya sendiri, Nadia Isbihar Maulid dengan NIM J1A1200084 sebagai moderator, Abista Fernando Zirak dengan NIM J1A1200040 sebagai pemateri 1, Dion Febian dengan NIM J1A1200064 sebagai pemateri 2, Rina Agustina dengan NIM J1A1200018 sebagai pemateri 3, Dian Zahira Nuraini dengan NIM J1A1200047 sebagai pemateri keempat, Dona Anggraini dengan NIM J1A1200073 sebagai pemateri 5, dan Henry dengan NIM J1A1200023 sebagai penyampaian kesimpulan dan editor. Tidak mau. terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi. Baiklah, langsung saja. Islam menghadapi tantangan globalisasi. Globalisasi. Kata globalisasi sering dipahami dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah dirasakan oleh masyarakat dunia saat ini. Dalam perspektif Islam, globalisasi tentunya merupakan suatu sunnatullah, karena Islam adalah agama yang universal, yang diturunkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hasil dari budidaya manusia yang harus dikoordinir agar sejalan dengan identitas bangsa, nilai-nilai luhur, tradisi, kebudayaan, dan agama. B. Islam menghadapi globalisasi. Ada 4 prinsip utama dari ekonomi Islam di era global sebagai berikut. Yang pertama yaitu Tauhid. Prinsip Tauhid melahirkan prinsip-prinsip yang menyangkut segala aspek kehidupan dunia dan akhirat. Ketika seseorang mengesankan dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu akan berimplikasi kepada adanya niat yang tulus bahwa segala pekerjaan dikerjakan adalah dalam rangka
beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu dalam konsepsi. Kehendak bebas, ajaran Islam berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kebebasan mutlak dalam berkehendak. Begitupun dengan manusia yang memiliki hak untuk memilih apa yang akan diperbuatnya, bahkan dalam mengambil pekerjaan atau memanfaatkan kekayaan. Yang ketiga yaitu keadilan. Prinsip keadilan merupakan landasan untuk menghasilkan seluruh kebijakan dalam kegiatan ekonomi sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Yang terakhir yaitu yang keempat, tanggung jawab. Dalam prinsip ekonomi Islam, kebebasan yang diberikan kepada setiap orang untuk berbuat sesuatu dalam mengambil pekerjaan dengan cara yang ia sukai tentunya harus tetap dipertanggungjawabkan. Kuatnya pengaruh globalisasi di bidang ekonomi misalnya, memunculkan dampak yang kuat bagi adanya pasar bebas. Pasar bebas ini membawa peluang sekaligus ancaman, yakni akan membuka peluang bagi lulusan kita untuk bekerja di negeri orang dengan lebih mudah. Sebaliknya, orang luar juga akan lebih mudah untuk masuk ke negara kita. Orang luar juga bebas membuka lembaga pendidikan di negara kita. Sebaliknya, kita pun juga demikian. Di antaranya, tantangan tersebut adalah yang pertama, umat Islam yang memiliki naluri keberagamaan yang dalam akan berhadapan dengan tata nilai baru yang rasional dan sekuler, yang pada gilirannya nanti tentu akan mengoncangkan sendi-sendi akidah dan keimanan. Yang kedua, pola hidup masyarakat yang penuh toleransi dan kekeluargaan akan berhadapan dengan norma-norma baru yang individualistis, sekuleristis, dan materialistis. Keadaan ini tentunya akan merenggangkan hubungan kemanusiaan yang meliputi hubungan individu dan masyarakat, serta lingkungan keluarga. Yang ketiga, tingkah laku yang berlandaskan akhlak terpuji akan bertemu dengan situasi dan kondisi masyarakat yang mungkin akan lebih longgar, memudar, dan menipis, yang berujung pada terancamnya nilai-nilai luhur yang selama ini dijunjung tinggi. Dan yang terakhir, dengan berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam era global ini, dapat mendorong berkembangnya pola pikir dan sikap lebih rasional, menekankan efisiensi, mengutamakan objektivitas, dan selalu menghendaki segalanya yang konkret, praktis, dan pragmatis. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, berikutnya adalah menanggapi kenyataan ini, pendidikan Islam harus siap berkompetisi dalam globalisasi dengan cara mengislamisasi pengetahuan melalui konsep sebagai berikut. Yang pertama ada mengharmoniskan kembali ayat-ayat ilahiyah atau ketuhanan dengan ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Sebab alam merupakan ayat-ayat dan manifestasi sifat-sifat Tuhan. Ayat-ayat ini dapat dipelajari melalui religious sense sebagai berlangsung selama ini. Namun tidak boleh dipisahkan dari ayat-ayat kauniyah, sebagaimana yang terungkap dalam ilmu-ilmu modern. Yang kedua ada mengharmoniskan kembali relasi dengan Tuhan antar manusia dalam bentuk pendidikan yang antroposentris, dengan titik tekan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia, terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah, menjadi khalifah di bumi dan beribadah kepadanya. Pendidikan Islam haruslah mampu mengarahkan tujuan, metode, materi, proses, dan seluruh kegiatan pada pembentukan Muslim di atas semuanya. Yang ketiga ada mengharmoniskan antara iman dan ilmu yang ibaratnya itu dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, sehingga kenyataan tidak atas dasar ikut-ikutan semata. Yang terakhir ada mengharmoniskan antara pemenuhan kebutuhan rohani atau spiritual ukhrawi dan jasmani material duniawi. Di satu sisi, globalisasi juga memberikan efek yang negatif bagi pendidikan Islam. Pendidikan Islam dihadapkan dengan berbagai problema keumatan yang bersifat universal.
Bergesernya paradigma masyarakat dunia yang cenderung materialis dan hedonis, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang begitu pesat, tapi tanpa nilai. Kegersangan rohani, dehumanisasi, dan lain-lain merupakan problem keukatan yang harus dihadapi sebagai imbas negatif dari bergulirnya globalisasi. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka beberapa problematika yang dihadapi pendidikan Islam adalah lain sebagai berikut. Efek negatif globalisasi bagi umat Islam. Yang pertama itu ada kekurangan sumber daya tenaga pendidik yang profesional dan kesejahteraan tenaga pendidik masih rendah. Yang berikutnya ada orientasi pembelajaran lebih bersifat kognitif. Yang berikutnya ada manajemen madrasah kurang optimal, krisis akhlak, dan yang terakhir ada persepsi masyarakat terhadap madrasah masih banyak kurang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke materi berikutnya. Baiklah, selanjutnya kepada Rina, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan peran dan kontribusi Islam dalam peradaban global. Yang dibahas di sini adalah bagaimana gaya hidup manusia dalam memperjuangkan nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan itu menurut para ahli digolongkan kepada 6 tipe yang dominan. Yang pertama, ada manusia teoritis. Nilai utama bagi manusia teoritis ini ialah pencarian kebenaran. Karena upaya ini melibatkan penggunaan proses rasional, kritis, dan empiris. Yang termasuk ke dalam tipe ini adalah umumnya adalah kaum yang intelektual. Yang kedua, manusia ekonomis. Tipe ideal manusia ekonomis ialah menilai apa yang berguna dan mencurahkan perhatiannya pada dunia bisnis atau peristiwa-peristiwa praktis yang berhubungan erat dengan reproduksi pemasaran atau konsumsi barang. Perhatian tipe ini umumnya terletak pada kekayaan dan kepemilikan harta. Yang ketiga ada manusia estetis. Tipe manusia estetis selalu memandang bahwa nilai yang tertinggi ialah bentuk dan harmoni. Boleh jadi seorang artis yang kreatif atau tidak, tetapi minatnya adalah pengalaman atau estetis dalam kehidupannya. Manusia estetis selalu memandang manusia ekonomis dan teoritis tidak aspiratif dan bahkan dianggapnya bersikap destruktif pada nilai-nilai estetis. Yang keempat ada manusia sosial. Tipe manusia ini senantiasa meletakkan nilai utamanya pada afiliasi dan cinta. Manusia sosial sering menilai orang lain sebagai individu, cenderung ramah dan simpatis. Mereka seringkali memandang manusia teoritis dan manusia ekonomis sebagai manusia-manusia yang dingin dan tidak manusiawi. Yang kelima ada manusia politis. Tipe manusia seperti ini senantiasa menempatkan nilai utama kehidupannya pada kekuasaan. Kegiatannya mungkin tidak terbatas pada pengertian politik dalam arti sempit, melainkan perhatian umumnya pada pergaulan selalu ada kekuasaan, pengaruh, dan kompetitif aktif untuk mempertahankan dan memperbesar kekuasaannya. Yang keenam ada manusia religius. Tipe manusia religius adalah menjadikan kesatuannya atau unity sebagai nilai yang tertinggi. Tipe ini adalah manusia yang mistikal yang selalu berusaha memahami dan menggabungkan dirinya dengan kosmos yang menemukan pengalaman nilainya yang lebih tinggi melalui falsafah keagamaan yang diyakininya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan kepada materi selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu beberapa kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Yang pertama di bidang astronomi. Astronomi atau ilmu falak adalah salah satu bidang ilmu yang paling digemari oleh para ilmuwan
Muslim selain matematika. Hal ini disebabkan karena kedua bidang ilmu tersebut sangat mendukung peribadatan Islam, seperti dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha, dan sebagainya. Yang kedua, matematika. Ilmu matematika dalam bahasa Arab disebut aljabar atau perhitungan, sedangkan istilah algoritma adalah berasal dari nama penemunya, yaitu Al-Khawarizmi, yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Musa bin Khawarizmi. Ia merupakan salah satu ahli matematika Muslim terkenal di masa Khalifah Al-Ma'mun. Yang ketiga, fisika. Ilmu fisika juga berhubungan erat dengan ilmu astronomi, sehingga karya-karya tentang optik yang ditemukan oleh Hasan Ibnu Hatam dijadikan dasar dari bangunan ilmu fisika, yakni dasar bagi Bacon dan Kepler, dalam penemuan teropong, teleskop, maupun mikroskop, dan dasar dari fotografi. Yang keempat, kimia. Meskipun bangsa Yunani telah mengenal sejumlah zat kimia, namun mereka tidak tahu apa-apa mengenai substansi unsur-unsur zat kimia, seperti alkohol, asam sulfur, maupun asam nitrat. Orang Arablah yang menemukan itu semua, yang bersamaan dengan penemuan potasium, asam amoniak, nitrat perak, dan merkuri. Maka tidak heran jika berbagai istilah penting dalam kimia juga berasal dari bahasa Arab, seperti alkohol, alemrik, alkali, dan kimia itu sendiri. Salah satu ilmuwan Muslim yang membidangi kimia adalah Abu Musa Ja'far al-Kufi. Yang kelima, ilmu hayat. Dalam bidang ilmu hayat, bahasa Arab tidak berpuas diri dengan hasil dari penerjemahan karya-karya bangsa Yunani. Bangsa Arab pun melakukan kajian dan observasi sendiri secara intensif, sehingga tidak heran jika mereka berhasil memperkaya daftar macam-macam tumbuhan yang tercantum dalam daftar Dioscorides yang berisi sekitar 2.000 spesies. Yang keenam, ilmu kedokteran. Salah seorang ahli kedokteran Muslim yang sangat terkenal di dunia barat adalah Abu Ali al-Husain bin Abdullah ibnu Sina, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Sina atau Avicenna. Bukunya yang berjudul Al-Qanun fi at-Tabib atau Petunjuk tentang Kedokteran. Buku tersebut berisi tentang 5 hal, yaitu fisiologi, kebersihan, patologi, pengambilan terapi, dan materi pengobatan. Selain itu, Ibnu Zar juga merupakan salah seorang ahli kedokteran yang terkenal karena dialah yang telah memperkenalkan aspek hukum dalam observasi bidang kedokteran. Ia juga menemukan kekuatan dari jenis penyakit tertentu. Yang ketujuh, filsafat. Ibnu Sina atau Avicenna juga merupakan seorang ahli filsafat yang telah membentuk sistem keilmuan dan pandangan filsafat skolastiknya secara gamblang. Adapun karya-karya utamanya antara lain Kitab Al-Sifa, yaitu buku penyembuhan, dan Kitab Al-Isyarat wal Tanbihat, pegangan bagi pengajaran dan peringatan. Yang kedelapan, sastra. Dalam ilmuwan Muslim juga memberikan kontribusi yang besar terhadap dunia barat di bidang sastra. Hal ini terbukti dari hasil kajian Asian Palacios atas karya-karya surrealisme dalam Islam dan atas buku La Divina Commedia karya Dante Alighieri yang menyimpulkan bahwa Dante telah mendapat pengaruh yang besar dari karya mistik Muhyiddin Ibnu Arabi maupun penyair buta Abul Ala Al-Mari. Yang kesembilan, geografi dan sejarah. Masyarakat Arab dikenal gemar mengarungi pulau maupun benua untuk berdagang. Karena itu, mereka harus menguasai geografi maupun sejarah setiap kawasan yang akan dijelajahi. Hal inilah yang menjadi latar belakang untuk menekuni ilmu-ilmu geografi maupun sejarah. Dalam bukunya yang berbahasa Inggris berjudul Golden Pastures, Hasan Ali Al-Musidi memaparkan gambaran lengkap tentang setiap negeri yang telah dikunjunginya dalam pertengahan abad ke-10. Bahkan sejarah menunjukkan bahwa selama lebih dari 3 abad, para ahli kartografi Eropa senantiasa mengutip karya-karya geografi Muslim, seperti karya Nasruddin Tusi maupun hasil observasi Al-Khozaji, yang telah berhasil menyusun hasil pertualangannya di Cina dan mengoreksi perhitungan garis lintang bumi maupun ukuran bumi. Yang ke-10, sosiologi dan ilmu politik. Ibnu Khaldun merupakan pemikir filsafat, sosiologi, dan sejarah yang terkenal dalam peradaban Islam.
Salah satu bukunya disebut sebagai Prolegomena, membahas refleksi umum sejarah manusia dan berbagai macam peradaban manusia sebagai hasil dari perbedaan iklim, kehidupan kaum pengembara maupun yang telah menetap dan istiadat atau latar belakang peradaban yang berbeda, termasuk kelembagaan sosial, ilmu pengetahuan, dan seni yang mereka kembangkan. 11. Arsitektur dan seni rupa. Arsitektur Muslim tampak dalam bentuk istana maupun masjid yang gemerlap, yang di kemudian hari berpengaruh pada seni bangunan gereja pada abad pertengahan di Eropa, seperti pengaruh arsitektur masjid di Cordova terhadap gereja Katedral Notre Dame du Puy dalam wujud lengkungan susun 3, kuping ganda, lengkungan sepatu kuda maupun unsur 2 warna yang merupakan ciri masjid di Cordova. Ke-12, musik. Seorang musikus Muslim bernama Abul Hasan Ali Ibnu Nafis atau sering dipanggil Jiriyah telah mendirikan konservatorium musik Andalusia. Sejak itu, teori musik mulai dikembangkan oleh Al-Farabi yang menulis kitab Al-Musiki atau pegangan musik dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu matematika dan fisika. Para penulis musik mampu memberi penjelasan secara ilmiah tentang suara dan bagaimana mendorong pembuatan instrumen musik lebih lanjut, seperti gitar, seruling, tabur, prototipe, piano, organ, dan sebagainya. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Lalu untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Dona. Kepada Dona saya persilakan. A. Menelusuri pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Berbicara tentang kontribusi Islam bagi perkembangan peradaban dunia, tentu saja secara inhera akan melekat suatu pembahasan mengenai sejarah peradaban Islam. Para pengkaji sejarah Islam biasanya membuat suatu peta sistematik terkait perubahan atau berkembangnya peradaban Islam, yaitu mulai dari peradaban Yunani, peradaban Islam, sampai kemudian peradaban Barat. Pada masing-masing periode perkembangan itu mempunyai dimensi peradaban tertentu yang berbeda satu sama lain. Sebagai Muslim, tentu kita mengetahui bagaimana perkembangan peradaban Islam itu dan apa sumbangsi Islam bagi peradaban dunia. Terdapat pernyataan bahwa sains Islam paling maju, Toby E. Hoof, dalam bukunya The Rise of Early Modern Science, mengatakan dari abad ke-8 hingga akhir abad ke-14, ilmu pengetahuan Arab Islam barangkali adalah sains yang paling maju di dunia, jauh melampaui Barat dan Cina. Perkembangan agama Islam sejak abad ke-14 turut mewarnai sejarah. Islam dianggap sebagai peradaban yang paling maju, paling besar pengaruhnya di dunia. Berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain: 1. Keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawin, dan sebagainya, yang merupakan pusat para intelektual Muslim berkumpul untuk melakukan proses pengkajian dan pengembangan ilmu dan sains. 2. Peninggalan karya intelektual Muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibnu Rashid, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. 3. Penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia, seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari, serta arsitektur dan tata perkotaan. 4. Pengurusutamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Islam mendorong budaya yang dibangun atas dasar ketenangan dan kondusivitas. Salam atau kedamaian, salamah keselamatan. Sedangkan iman melahirkan budaya yang dilandasi rasa aman.
dan amanah tanggung jawab yang terhadap amanah. Akhirnya ihsan mendorong budaya hasanah, keindahan dan kebaikan. Antara Ibnu Sina dan Augustine Comte, Ibnu Sina merupakan filsafat Muslim mengatakan, jika ada persoalan yang terlalu sulit bagiku, aku pergi ke masjid dan berdoa, memohon kepada Yang Maha Pencipta agar pintu yang tertutup bagiku dibukakan dan apa yang nampaknya disulitkan bagiku menjadi sederhana. Biasanya saat malam tiba, aku kembali ke rumah, menghidupkan lampu dan menggelamkan diri dalam bacaan tulisan. Sementara itu, filsafat Prancis Auguste Comte memperkenalkan logika positivisme dan mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bisa diamati berarti tidak ada. Ibnu Sina merupakan ahli bidang sosiologi dan sejarah mewakili peradaban Islam. Sedangkan Auguste Comte merupakan ahli filsafat yang diterbelakangi oleh peradaban Barat Eropa. Keduanya cemerlang mewakili sejarah masing-masing. B. Menanyakan faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Pada sebuah artikel berjudul Science dan Islam in Conflict yang diterbitkan dalam majalah Discover Magazine tahun 2007 dikatakan bahwa di seluruh perkembangan bertolak dari konsep-konsep dan dasar-dasar ilmiah. Kemudian dunia meskipun ada peradaban budaya dan bahasa, ilmu dan sains Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai induk ilmu pengetahuan. Pernyataan tersebut mengindikasikan seakan-akan ilmu Islam bukanlah ilmu yang ilmiah. Pernyataan di atas seolah semakin memperoleh penguatan disebabkan secara empirik kehidupan beberapa masyarakat Muslim di beberapa negara yang diidentikan dengan Islam menunjukkan keadaan yang tidak dinamik. Peradaban Islam dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, budaya, dan agama yang melekat di dalamnya. Peradaban Islam pada awal atau klasik, pertengahan, sampai modern memiliki nuansa atau dimensi peradaban yang berbeda satu sama lain. Peradaban Islam pada masa Rasul ditandain dengan adanya pengaruh wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad terhadap budaya Arab jahiliyah. Fokus misi Rasulullah selain menyeru pada tauhid adalah pembentukan akhlak manusia dan menghapus tradisi fanatisme golongan. Sebelum kedatangan Islam, Arab diselimuti oleh kekuatan primordialisme yang mengakar kuat di dalam masyarakat. Ajaran Islam merupakan rahmat bagi alam, mengajarkan kasih sayang, peradaban, perdamaian, dan persatuan bagi seluruh umat manusia. Kesimpulan yang dapat kami rangkum pada materi kali ini adalah di mana kata globalisasi sering dipahami dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah disarankan oleh masyarakat dunia saat ini. Dalam perspektif Islam, globalisasi tentunya merupakan suatu sunatullah, karena Islam adalah agama yang universal, yang diturunkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Kehadiran era globalisasi ini menimbulkan berbagai macam efek seperti kemudahan dalam berkomunikasi dan kenikmatan lainnya, di samping berbagai sisi negatif yang amat memprihatinkan. Namun demikian, tidak berarti antipati terhadap modernisme yang merupakan produk Barat. Kehancuran yang dialami Muslim Baghdad ini dianggap sebagai era kemunduran peradaban Islam di abad pertengahan. Sekalipun kekuasaan Islam secara mutlak tidak lagi menjadi number one atau penguasaan di dunia, namun ajaran-ajaran Islam yang telah tersebar ke berbagai penjuru dunia itu merupakan mutiara bagi peradaban dunia. Maka patut dicatat bahwa sekalipun ilmuwan-ilmuwan Barat yang menjadi kiblat ilmu pengetahuan dan peradaban yang sebenarnya dimotori oleh keilmuan Islam zaman dahulu. Astronomi atau ilmu falak adalah salah satu bidang ilmu yang paling digemari oleh para ilmuwan Muslim selain matematika. Ilmu matematika dalam bahasa Arab disebut aljabar. Sedangkan istilah algoritma adalah berasal dari nama penemuannya, yaitu Al-Khawarizmi, yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Musa bin Khawarizmi. Salah satu ilmuwan Muslim yang membidangi kimia adalah Abu Musa Ja'far Al-Kufi. Pluralisme adalah gagasan mengenai kemajemukan, yaitu
keberadaan kesadaran mengenai keanekaragaman sebagai suatu keniscayaan yang hidup dan tumbuh dalam sebuah masyarakat. Dalam perspektif ajaran, Islam membenarkan dan mengakui adanya pluralisme peradaban, sebab pluralisme itu adalah sesuatu yang sunatullah. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan atas penyampaian dan ucapan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.